Film Nikah Saat SMA Part 151. Klik. Lain kali kalau mau senderan kayak gitu, pastiin lagi pintunya udah tertutup rapat sama udah dikunci, kata Brian setelah menggunakan central lock untuk mengunci semua pintu mobil. Aku tersenyum mendengarnya. Ia langsung tahu tanpa meles sama sekali. Tadi perasaan udah aku kunci kok, balasku. Kali ini Brian mulai melihatku. Ia menaikkan kedua alisnya. Apa? Ia menggeleng pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke jalan. Aku mungkin masih kehilangan kesadaranku, tapi aku yakin aku melihat Brian tersenyum. Dasar aneh. Memangnya apa yang lucu? Kalau ngantuk tidur aja, Kay, kata Brian tak lama kemudian saat aku menguap untuk kesekian kalinya. Aku bergumam, tidak jelas sambil subscribe dulu ya. Menggelengkan kepala. Gue kepagian ya? Aku menganggukkan kepala. Ya udah tidur aja. Jalanan gak terlalu macet kok, jadi kita mungkin sampainya lebih cepat. Tanpa menunggu balasan, Brian menarik tanganku dan mencoba membenarkan posisi dudukku. Sementara aku hanya diam dan menjadi gadis penurut. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk terlelap setelah itu. Aku membuka mata dan rasa panik langsung mengalir di tubuhku saat menyadari bahwa aku masih di dalam mobil Brian dan mobilnya tidak bergerak dan kami berada tepat di depan rumahku. Aku memukul kepalaku menyesal. Aku pasti ketiduran lagi. Aku menoleh dan mendapati Brian sedang sibuk dengan handphonenya. Sekarang, aku baru menyadari bahwa sandaran kursiku sudah diturunkan. Mengapa aku tidak terbangun sama sekali saat ini? Aku memukul kepalaku lagi. Lo punya kebiasaan ngelakuin itu? Brian pertama bersuara di antara kami. Ngelakuin apa? Aku menatapnya bingung. Ini, jawab Brian sambil memukul kepalanya, meniripkan diriku. Sudah dari tadi ya sampainya, tanyaku mengalihkan pembicaraan. Brian menaikkan alisnya. Iya. Aku mengaruk ke belakang kepalaku yang tidak gatal, mencoba menutupi rasa malu. Kenapa lo gak ngebangunin gue aja? Brian menghedikan bahu. Lo kelihatannya nyenyak banget. Aku merasa seperti deja vu. Beberapa bulan yang lalu, di tempat yang sama dan posisi yang sama, aku melakukan hal yang juga sama. Satu-satunya perbedaannya hanyalah sikap Brian. Beberapa bulan lalu, ia akan menungguku terbangun dan menyindirku dengan kata-kata yang tajam. Tapi sekarang, aku bahkan sama sekali tidak mendengarnya. Aku tak tahu berapa banyak hal yang sudah kami lalui di beberapa bulan terakhir ini. Namun pasti jumlahnya sangat banyak karena kami bisa sampai hingga titik ini. Makasih, Bray. Skip. Suara batuk mama yang terdengar dipaksakan menyambutku saat aku memasuki dapur. Aku memandanginya heran, lalu memutuskan untuk melanjutkan urusanku. Merasa diabaikan, mama membuat suara batuk yang lebih keras dari sebelumnya, dan terdengar lebih dipaksakan juga. Kenapa lagi, Ma? Tanyaku akhirnya menyerah. Cie, senyum lebar menghiasi wajah mama. Apakah itu bahkan legal untuk bertingkah kekanakan di umurnya yang mendekati 40? Aku menghela nafas. Jadi gimana nginapnya? Tanya mama melanjutkan. Ya nggak gimana-mana. Masa nggak ada apa-apa sih, Ke? Semalaman di rumah mati lampu. Ke udah tidur. Tidak mungkin aku menceritakan apa yang terjadi tadi malam kepada mama. Mati lampu? Kamu gak apa-apa kan? Nada khawatir terdengar jelas dari suara mama. Tentu saja ia tahu aku takut gelap. Sekekanakan apapun mama, ya tetap mamaku. Aku mengangguk untuk pertanyaannya. Tapi Ke, kalau kamu tidur kok kamu bisa tahu kalau mati lampu? Duh, pasti ada apa-apanya kan? Cepat sini cerita ke mama. Skip. Sekarang makan di kantin bersama adik sudah menjadi kebiasaan baru aneh. Entah untuk membicarakan informasi terbaru tentang Brian yang masih membuatku was-was sekaligus takjub dengan konsisten mereka berdua.
atau sekedar mengobrol biasa. Mau tak mau aku jadi ikut masuk dalam lingkaran pertemanan tidak wajar ini. Siapa saja yang melihatnya tentu akan merasa aneh. Tidak pernah ada sejarahnya siswa laki-laki kelas 3 makan di kantin bertiga dengan 2 siswa perempuan kelas 1. Selain karena perbedaan kelas yang jauh antara senior yang akan lulus dan junior yang baru mencicipi kehidupan SMA. Perbedaan gender dan frekuensi kami makan bersama terlihat lebih mencolok. Ditambah fakta bahwa tak satupun antara aku dan Ane yang memiliki hubungan khusus dengan Adit. Semakin menambah keanehan. Sayangnya, anak-anak sekolah kami memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dari siswa sekolah lain. Jadi ya begitulah. Adit sendiri bisa dibilang orang yang cukup dikenal di sekolah kami. Itu terlihat dari banyak anak kelas 3 menyapanya saat di kantin. Kadang aku juga mendapati beberapa murid kelas 2 atau kelas 1 yang diam-diam mencuri pandangan ke Adit. Mereka menatap aku dan Ane dengan rasa iri bercampur marah. Sungguh, aku tidak bermaksud melakukan apa-apa, saudariku. Oke, suara teriakan Ane spontan membuyarkan lamunanku. Hah? Lo ngelamun apa sih? Gue udah manggil nama lo lebih dari 3 kali loh, Kay. Jelas aneh. Masuk dalam lingkaran pertemanan ini berarti aku juga harus menceritakan masalah dan rahasiaku di depan Adit. Hampir tidak ada hari di mana aku dan Ane hanya makan berdua. Padahal satu-satunya waktu yang paling tepat untuk menumpahkan semuanya adalah waktu istirahat. Jadi aku harus memilih antara tidak menceritakannya sama sekali atau menceritakannya di depan Adit dan Ane sekaligus. Atau jika aku bisa bersabar, aku harus akan memberitahu Ane malam hari. Nah kan, lo ngelamun lagi. Oh, iya, jawabku sedikit kiku. Ngomong-ngomong, lo masih ingat gak sih sama teman SMP kita yang sementara Ane terus berbicara? Perhatianku beralih ke Adit. Di hari-hari biasanya, ia akan bergabung dalam percakapan kami berdua. Maksudku, dia adalah tipe orang yang lebih dominan sebagai pembicara daripada pendengar. Jadi, melihat Adit hanya berkata seperlunya dan makan dalam diam adalah hal yang tidak biasa. Sejak tadi juga dia tidak henti melirik ke arahku. Tatapannya itu seperti ia sedang mencoba membacaku. Aku benar-benar harus berhenti merasa curiga dan paranoid dengan segala sesuatu yang menyangkut Brian. Bisa saja malah karena sikapku inilah rahasia kami akan terbongkar. Selama aku tidak terlalu dekat dengan Brian, tidak ada yang akan tahu tentang hubungan kami. Bahkan Adit sekalipun. Skip. Hai, sapaku saat memasuki mobil. Brian membalasnya dengan mengangkat kedua alisnya. Nanti gue mampir dulu ya, ada urusan bentar, kata Brian setelah mobil kami meninggalkan kawasan sekolah. Oke, mau kemana? Ketemu teman. Aku berohria sambil mengangguk. Sebenarnya mulutku gatal ingin mengatakan, oh, jadi cowok dingin ini punya teman juga. Tentu saja aku hanya bercanda, tapi yang keluar adalah teman di sekolah lo yang dulu. Brian bergumam mengiyakan. Ku ingat-ingat lagi, ternyata aku belum pernah bertemu dengan teman-teman Brian. Sebenarnya hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika bukan karena Ane yang memperkenalkan dirinya terlebih dulu, pasca kejadian di depan kelas hari itu, mungkin sampai sekarang mereka berdua tidak akan saling mengenal. Benar juga. Aku dan Brian tidak dalam posisi di mana kami saling bisa memperkenalkan satu sama lain. Memangnya aku akan bilang, hai, kenalin ini suami gue Brian. Hah? Oh, enggak, kita nikah bukan karena itu. Gue dijodohin. Begitu? Atau Ane, kenalin suami gue. Iya, sebenarnya gue udah nikah. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tidak masuk akal.